Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randy Aldona Fajar Pratama di channel Basoka bahas soal fisika. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas soal-soal mengenai materi fisika dasar 2, khususnya mengenai medan listrik dan hukum Coulomb. Nah, teman-teman, sebelum saya melanjutkan video ini, silahkan teman-teman klik tombol subscribe dan klik loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Dan kalau teman-teman suka video ini, silahkan klik like serta share video ini ke teman-teman lainnya supaya video ini dapat bermanfaat bagi orang. Nah, kita lanjut saja soal yang pertama. Bola yang sangat kecil memiliki massa 5 kali 10 pangkat minus 3 kg dan muatan 4 mikrocoulomb. Berapa besar medan listriknya yang diarahkan ke atas akan menyeimbangkan berat bola bahwa bola berhenti tanpa bergerak di atas tanah. Nah, jadi di sini ada sebuah bola yang memiliki suatu massa dan muatan. Nah, suatu benda kalau memiliki massa pastinya akan memiliki suatu gaya gravitasi ke bawah. Nah, selain itu juga bola ini memiliki suatu muatan, di mana muatan ini akan menghasilkan suatu gaya listrik ke atas yang akan melawan dari gaya gravitasi bumi yang ke bawah. Nah, di sini kan ditanyakan bola berhenti tanpa bergerak di atas tanah. Nah, syaratnya kalau suatu bola itu seimbang atau berhenti di atas tanah, itu gaya listrik harus sama dengan gaya gravitasi. Nah, teman-teman semua tentunya sudah tahu jika mencari gaya listrik, kita mengalihkan antara konstanta dikali Q1 dikali Q2 dibagi jarak kuadrat dikali vektor satuan. Nah, kemudian kalau gaya gravitasi sudah tahu teman-teman bahwa gaya gravitasi itu perkalian antara massa dikali gravitasi. Nah, di sini kita memakai rumus gaya listriknya yaitu Q dikali E. Ini kalau teman-teman jabarkan sama saja hasilnya, nanti jadinya K dikali Q per R kuadrat dikali vektor satuan. Kemudian untuk gaya gravitasinya massa dikali percepatan gravitasi bumi. Kemudian dari sini kita mendapatkan medan listrik sama dengan M kali G dibagi muatan. Nah, kita tinggal masukkan saja komponen-komponen yang ada. Massanya 5 kali 10 pangkat minus 3 kg dikali gravitasi buminya 9,8 dibagi 4 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, ini kenapa dikali 10 pangkat minus 6? Karena kan ini muatannya sebesar 4 mikrocoulomb. Nah, mikro itu adalah satuan yang bernilai 10 pangkat minus 6, teman-teman. Jadi, muatannya 4 dikali 10 pangkat minus 6. Kemudian tinggal kita hitung 5 kali 10 pangkat minus 3 dikali 9,8 dibagi 4 dikali 10 pangkat minus 6. Itu menghasilkan suatu medan listrik sebesar 1,2 dikali 10 pangkat 4 Newton per Coulomb. Nah, kenapa Newton per Coulomb? Karena kan teman-teman bisa lihat di sini medan listrik itu adalah hasil dari M kali G kan adalah sebuah gaya dibagi suatu muatan. Gaya adalah besaran yang memiliki satuan Newton, kemudian muatan adalah besaran yang memiliki satuan Coulomb. Lanjut soal yang kedua. Tiga muatan positif yang sama Q berada di sudut-sudut segitiga sama sisi seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, jadi ada suatu tiga muatan positif yang membentuk suatu segitiga sama sisi. Karena kenapa? Karena di sini kita bisa lihat segitiga ini atau jarak dari muatan ke muatan lainnya itu sama. Di sini A, di sini A, di sini A juga. Nah, asumsikan tiga muatan bersama-sama membuat medan listrik. Nah, pertanyaan pertama, buatlah sketsa medan listrik di bidang muatan. Yang kedua, temukan lokasi satu titik selain di mana listrik bidang adalah 0. Yang ketiga, berapa besarnya dan arah dari medan listrik di titik P karena ada dua gaya dari arah Q lainnya. Jadi ini kan teman-teman bisa, kalau kita jabarkan, ini Q
Q di sini di titik P itu memiliki suatu uh, resultan gaya dari dua gaya yang dipengaruhi oleh muatan lainnya. Jadi di sini ada gaya yang arah ke sana E1 dan ada gaya yang arahnya ke sana E2. Nah, kita langsung saja lihat cara menjawabnya. Nah, tadi kan di soal diminta buatlah sketsa garis medan listrik di bidang muatan. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman gambarnya. Karena setiap muatan yang positif ketemu muatan positif, maka akan saling tolak menolak teman-teman. Kalau misalnya positif dengan negatif akan saling tarik menarik. Nah, jadi seperti ini. Di tengah-tengahnya itu tidak ada medan alias nol, kemudian gaya-gayanya itu mengarah menjauhin medan lainnya. Kemudian yang B, suatu medan listrik itu nol di tengah, itu bisa kita dapat dari kita membuat garis baru yang mengarah ke suatu titik tengah. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita bisa lihat ini kan garis-garis ini akan bertemu dengan garis lainnya dari muatan lainnya, sehingga muatan-muatan ini akan saling meniadakan. Jadi untuk medan listrik di tengah-tengah itu adalah 0, di mana secara simetri orang dapat melihatnya tiga muatan secara individual menghasilkan suatu garis medan listrik yang saling meniadakan. Kemudian kita lanjut soal yang C. Nah, ini teman-teman, ada Q di sini titik P, ada Q 2 di sini, ada Q 1. Nah, di sini ada medan listrik yang arahnya ke kanan ini, ke arah sumbu Y positif itu E1, ke arah kiri sumbu Y positif itu E2. Nah, kita bisa mendapatkan karena ini memiliki suatu arah yang sama-sama ke atas, maka resultannya E sama dengan E1 ditambah E2. Artinya medan listrik resultan itu medan listrik pertama ditambah medan listrik kedua. Kemudian E1 sama dengan K dikali Q dibagi A kuadrat. Nah, A kuadrat ini adalah jarak dari titik P ini ke Q yang ini. Kemudian E2 sama dengan K dikali Q dibagi A kuadrat. Nah, tentunya sudah tahu juga ini sama seperti atasnya, karena kan jaraknya juga sama, jadi relatif persamaan ini terlihat sama. Kemudian kita lanjut dari atas ini, dari atas ke sini, E sama dengan E1 ditambah E2 sama dengan K dikali Q dibagi A kuadrat. Nah, ini merupakan vektor satuannya teman-teman dari E, karena E kan adalah suatu besaran vektor di mana E ini memiliki suatu nilai K Q dibagi A kuadrat juga memiliki suatu arah. Nah, kalau teman-teman bisa lihat yang ini untuk E1 cos 60 derajat I caping ditambah sin 60 derajat J caping. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau teman-teman lihat, E1 ini kan arahnya ke arah sumbu X positif dan sumbu Y positif. Karena ini sudutnya 60 derajat, kalau kita mau mencari dari arah sumbu positif, dan sumbu positif ini merupakan vektor satuan I, maka arahnya adalah cos 60 derajat I. Kemudian untuk vektor J-nya itu, karena ini arahnya ke sumbu positif Y, maka harus dikalikan dengan sin 60 derajat vektor J. Nah, kemudian ditambah dengan arah dari medan listrik yang kedua, ditambah minus 60 derajat I, karena ini E2-nya arahnya ke kiri, kemudian ditambah sin 60 derajat J positif karena arahnya juga ke atas. Kemudian sudah begini kita mengalihkan seperti biasa teman-teman. Oh ya, ini kan
cos 60i dikurang cos 60i kan habis, kemudian sin 60J ditambah sin 60J menjadi 2 sin 60J. Nah, jadi persamaannya K per A kuadrat dikali 2 sin 60J. Nah, kemudian hasilnya kita dapatkan 1,73 dikali K dikali Q per A kuadrat vektor satuan J. 1,73 ini kita bisa dapat dari ini teman-teman, dari sin 60 ini kan 1/2 akar 3 dikali 2 habis 2 nya jadi tinggal akar 3. Nah, akar 3 kalau kita cari itu sama dengan 1,73. Kita lanjut soal yang nomor 3. Batang tipis panjang dan muatan seragam per unit panjang L terletak di sepanjang sumbu X seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, jadi di sini ada suatu batang tipis dan muatannya itu uniform atau seragam. Kemudian pertanyaannya, tunjukkan bahwa medan listrik P berjarak D dari batang sepanjang garis beratnya tegak lurus tidak memiliki X komponen dan diberikan oleh E sama dengan 2KL lambda sin theta per D. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika menggunakan hasil Anda untuk bagian A, tunjukkan bahwa bidang A batang panjang tidak terbatas adalah. Nah, jadi kita harus mencari dari jawaban yang pertama. Nah, kita tahu teman-teman, DE adalah suatu komponen dari medan listrik. Kita ambil suatu bagian DE itu sama dengan K dikali DQ per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, tadi teman-teman bisa lihat kan di gambarnya itu ada komponen X, ada komponen Y. Nah, semisalnya kita memiliki suatu medan listrik tertentu di sini, maka jarak dari P ke medan listrik komponen yang kita ambil itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian dq sama dengan lambda per dx. Lambda ini merupakan suatu konstanta. Kemudian E sama dengan integral dx sama dengan 0. Kenapa teman-teman? Karena kalau teman-teman lihat di sini ada medan listrik yang arahnya dipengaruhi oleh ujung yang batang sebelah kanan. Yang ini itu maka akan menghasilkan gaya medan listrik arahnya ke kiri. Kemudian dari ujung kiri itu akan mempengaruhi medan listrik dari P ini arahnya ke kanan. Nah, kemudian E sama dengan integral DEY sama dengan integral DE cos theta. Nah, ini dalam tadi ya teman-teman kita bisa lihat dari simetrinya itu untuk EY itu kita mengkalikan dengan cos theta. Kemudian cos theta sama dengan Y per akar X kuadrat ditambah D kuadrat sama dengan E sama dengan 2 dikali KL lambda dikali D untuk integral 0 sampai L per 2 karena kita menghitungnya dari tengah sampai ke ujung dikali dx per X kuadrat ditambah D kuadrat pangkat 3 per 2. Nah, teman-teman, kalau di sini kita mengintegralkan, maka kita mendapatkan 2KL lambda sin theta per D. Kemudian sin theta sama dengan L per 2 dibagi akar L per 2 kuadrat ditambah D kuadrat. Nah, ini dapat dari mana? Teman-teman tadi kan ada sebuah segitiga siku-siku yang mana sisi depannya adalah L per 2, sisi miringnya adalah L per 2 kuadrat ditambah D kuadrat diakarkan. Jadi ini kan sin theta kan sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Nah, jadi jawabannya ini teman-teman. E sama dengan 2KL lambda D
integral 0 sampai L per 2 dx per x kuadrat ditambah d kuadrat pangkat 3 per 2 sama dengan 2kl lambda sin theta d. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang B, yang kedua. Untuk sebatang panjang yang tak terbatas, tetanya sama dengan 90. Kenapa 90, teman-teman? Kalau kita lihat dari persamaannya, kan 2kl lambda sin theta per d. Sin theta, nilai terbesar dari semua sudut sin theta adalah 1. Nah, 1 itu didapatkan dari salah satunya sudut 90 derajat. Jadi, hasilnya adalah sin theta kan 90 derajat sama dengan 1. Jadi, E-nya sama dengan 2kl lambda per D. Soal yang keempat. 3 partikel bermuatan terletak di suatu segitiga sama sisi seperti yang ditunjukkan pada gambar. Hitung total gaya listrik gaya kolom pada 7 kolom muatan 7 mikrokolom. Ini 7 megakolom ya. Oh maaf, ini juga mikrokolom, ini salah ketik. Nah, ini gambarnya ada suatu muatan. Di sini ada muatan positif, di sini ada muatan positif, ini negatif. Yang mana positif ini besar muatannya 7 dikali 7 mikrokolom, yang ini 2 mikrokolom, yang ini min 4 mikrokolom. Dan ini berdasarkan koordinat kartesius. Nah, kemudian hitung gaya total di titik yang mana ada muatan 7 mikrokolom. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat ada 2 gaya yang bekerja pada titik yang 7 mikrokolom ini. Ada F1 mengarah ke atas, itu hasil dari sini. Kemudian ada F2 yang mengarah ke bawah, itu merupakan gaya yang interaksi sama muatan yang bermuatan min 4 mikrokolom. Kemudian hitung teman-teman F1-nya. F1 sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat dikali R caping. Kemudian kita masukkan K-nya sama dengan 8 kali 99 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dikali 7 kali 10 pangkat minus 6 karena ini mikro. Kemudian dikali Q2-nya yang ini 2 kali 10 pangkat minus 6 dibagi, ini jaraknya kan sama antara ini dan ini, itu 0,5 meter. Nah, ini kan jadinya 0,5 kuadrat dikali cos 60 I tambah sin 60 J. Ini merupakan vektor satuan R caping ini. Kenapa cos 60? Karena F1 ini kan arahnya ke arah sumbu X positif dan sumbu Y positif. Nah, ini kalau kita proyeksikan ke arah sumbu X atau I, itu harus dikalikan sebesar sudutnya ini, cos 60 derajat I. Kemudian untuk sumbu Y, kita kalikan dengan sin 60 derajat J. Nah, jadi untuk vektor satuannya itu cos 60 I ditambah sin 60 J. Kemudian kita mengikuti langkah yang sama untuk yang kedua. F2 sama dengan Q1 Q3 per R kuadrat dikali R caping. Sama juga kita masukkan angka-angkanya. Kemudian dikali arahnya tuh cos 60 derajat positif karena ini ke arah kanan positif. Kemudian min sin 60 derajat J karena ini arahnya ke bawah. Nah, teman-teman, ini juga negatif ya karena ini gayanya berlawanan dengan F1. Nah, kemudian kita bisa dapatkan hasilnya F2 sama dengan 0,503 I dikurang 0,872 J Newton. Nah, kemudian hasilnya untuk yang 0,755 hasil F1 ditambah F2 0,755 I dikurang 0,464
0,436 J Newton. Nah, ini kan masih dalam bentuk vektor. Nah, ini kita bisa mendapatkan besar F-nya. Kita anggap ini seperti XY. F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Ini X, ini Y. Kita kuadratin juga. 0,75 kuadrat ditambah 0,463 kuadrat. Hasilnya sama dengan 0,872 Newton. Nah, soal yang kelima, muatan 2Q adalah asal dan titik muatan 2Q terletak sepanjang sumbu X pada X sama dengan D. Seperti pada gambar, temukan resultan gaya untuk gaya total pada sepertiga titik pengisian 1Q berada sepanjang sumbu Y pada Y sama dengan D. Nah, ini ada suatu gambar di mana ada 3 muatan, yang di sini positif, yang di sini positif, dan di sini negatif. Nah, hitunglah besar gaya total pada sepertiga titik pengisian Q yang berada pada sepanjang sumbu Y. Nah, berarti yang ditanyakan adalah Q yang sini, ini yang negatif. Nah, maaf teman-teman, ini yang ditanyakan adalah Q yang positif yang ini. Ini sudah ada arah gambar gayanya. Untuk F1 itu dipengaruhi oleh Q yang 2Q ini, arahnya ke atas, kemudian yang F2 nya dipengaruhi min Q, arahnya ke bawah. Nah, kita hitung teman-teman, F1 vektor sama dengan K dikali Q ini dikali 2Q dibagi jaraknya D kuadrat dikali J. Kenapa teman-teman dikali J? Ini adalah vektor satuan, karena F1 ini segaris dengan sumbu Y positif. Kemudian dihitung K dikali Q kuadrat per D kuadrat dikali 2 nya kita pindahin ke sini, 2J. Kemudian sama juga F2 sama dengan K Q dikali Q per F2 ini jaraknya adalah D kuadrat diakarkan, kemudian karena ini R kuadrat akarnya hilang, jadinya D kuadrat ditambah D kuadrat dikali vektor satuannya, karena ini sumbu X positif maka I, kemudian karena ini ke bawah mengarah ke sumbunya negatif maka min J, kemudian dibagi dengan ini. Kalau misalnya kita hitung 1, ini 1, maka didapat besarnya itu adalah akar 2. Jadi vektor satuannya I kurang J per akar 2. Sama dengan K dikali Q kuadrat dibagi D kuadrat dikali I kurang J dibagi 2 per akar I kurang J dibagi 2 akar 2. 2-nya kita dapat dari sini, ini kan 2D kuadrat. 2-nya kita masukin ke sini. Kemudian total gaya F1 ditambah F2, kita tambahkan hasil ini, kaki kuadrat per D kuadrat dikali 2J ditambah kaki kuadrat per D kuadrat dikali I kurang J per 2 akar 2. Kemudian karena ini sama, kita keluarkan kaki kuadrat per D kuadrat dikali 1 per 2 akar 2I ditambah 2 dikurang 1 per 2 akar 2I J. Ini dapat dari mana? Ini kita dapatkan dari sini ya teman-teman, kita samakan penyebutnya ini. Jadi kita dapat 1 per 2 akar 2I ditambah 2 kurang 1 per 2 akar 2I dikali J. Nah, kemudian soal yang terakhir, soal ke-6, dua buah muatan ya teman-teman sama dengan positif. Dua buah muatan yang sama positif bermuatan berada di sudut berlawanan trapesium seperti yang ditunjukkan pada gambar. Hitung total gaya kolom untuk total medan listrik pada A titik P dan B untuk titik P aksen. P aksen di sini teman-teman. Nah, medan listrik untuk titik P itu kan dipengaruhi oleh dua gaya, Q positif ini sama Q positif yang di bawah ini. Nah, untuk panjang dari P ke Q positif yang ini, yang sebelah kanan ini
D per 2 dikuadratin ditambah D per 2 kuadrat diakarkan. Kemudian kita dapatkan untuk medan listrik EP sama dengan K dikali Q. Q yang ini dibagi D kuadrat karena jarak dari Q ke P adalah D dikali I positif. Kenapa positif teman-teman? Ini kan positif, ini kan muatan ujinya positif, maka memiliki suatu medan listrik yang saling berlawanan. Nah, kalau ini arahnya berlawanan, maka ini arahnya adalah ke sumbu X positif. Kemudian ditambah K per D per 2 kuadrat ditambah D per 2 kuadrat. Ini harusnya ada akarnya karena ini jarak itu adalah kuadrat, maka akarnya hilang. Kemudian ditambah dengan ini kan untuk yang arah sumbu X-nya itu arah sumbu X yang positif teman-teman. Oh, ini salah ketik ya teman-teman. Ini seharusnya I-nya yang positif, ini J-nya yang negatif. Kemudian dibagi akar 2, dibagi akar 2 untuk besarnya ini. Kalau misalnya kita cari D per 2 ini dengan cos 45 derajat, itu nanti kita dapatkan hasilnya akar 2. Kemudian ini kita kalikan, jadinya K D kuadrat I ditambah Q D kuadrat per 2 dikali min I ditambah J akar 2. Nah, kemudian hasil akhirnya EP sama dengan K dikali per D kuadrat 1 kurang akar 2I ditambah akar 2J. Nah, ini teman-teman untuk hasil medan listrik di titik P ini. Kemudian untuk titik medan listrik yang di titik P aksen yang di arah sini, itu sama caranya, cuman kita hanya berbeda dalam komponennya. Jadi tetap sama. P ini, P yang di sini juga dipengaruhi oleh Q yang di sini dan juga dipengaruhi oleh Q yang di sini. Nah, untuk yang pertama K dikali Q ini sama, jaraknya D per 2 kuadrat ditambah D per 2 kuadrat diakarkan, akarnya hilang karena jarak itu kuadrat. Kemudian min I karena ini ke arah sumbu X negatif dikurang J karena juga ke bawah ke arah sumbu Y positif, sumbu Y negatif, maaf, dibagi akar 2. Akar 2 ini kita dapatkan dari hasil ini teman-teman. Sama kayak tadi yang di sini. Kalau misalnya kita buatkan cos 45 derajat dengan aturan segitiga, maka kita akan mendapatkan hasil ini itu adalah akar 2, hasil sisi miringnya. Kemudian ditambah K dikali Q per 2D kuadrat. Ini karena D setengah jadi 1, jadi D ditambah D, jadinya panjang antara P aksen dengan Q positif ini itu adalah 2D. Kaki per 2D kuadrat min I, karena ini medan listriknya mengarah ke sumbu X yang negatif, makanya di sini vektor arahnya, vektor satuannya adalah min I caping. Kemudian kita operasikan. Nah, ini kan karena K-nya sama, kita keluarkan K-nya, sisanya di dalam tinggal Q D kuadrat per 2 I tambah J aksen akar 2 ditambah Q per 4D kuadrat dikali min I caping. Nah, ini teman-teman, ini yang K-nya kita jadikan negatif. Kenapa? Karena yang ini, karena agar I sama J-nya ini supaya positif biar mudah dalam melakukan penghitungan. Kemudian sama dengan min K
dikali Q per 4D kuadrat dikali 8 akar 2 dikali I positif ditambah J positif ditambah I positif. 8 akar 2 ini kita bisa dapatkan dari hasil perkalian, kemudian perkalian antara ini ya, antara yang I tambah J aksen akar 2 dan min ini kita samakan penyebutnya, dapatnya 8 akar 2, kemudian EP aksen sama dengan min K dikali Q per 4D kuadrat dikali 1 ditambah 4 akar 2 vektor satuan I ditambah 4 akar 2 vektor satuan J. Nah, teman-teman, mungkin itu yang dapat saya jelaskan di video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini, dan saya harap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.